Salat sesuai sunnah, puasa sesuai sunnah, baca Al-Quran sesuai sunnah, dan seterusnya. Ini tidak berada dalam satu tingkatan. Ada yang cepat menuju Allah, ada yang sedang, ada yang lambat. Nah, kata beliau, yang paling cepat adalah jalan yang paling mudah, jalan yang paling cepat, jalan yang paling menyenangkan menuju Allah. Kan agar kita dekat dengan Allah, jalannya banyak sekali dan semuanya benar. Bisa dengan sholat, bisa dengan zakat, bisa dengan haji, bisa dengan jihad, bisa dengan baca Al-Quran, bisa dengan sedekah, banyak sekali kebaikan-kebaikan. Setiap kali kita melakukan kebaikan tersebut, maka semakin dekat kita dengan Allah. Taqarrub kita kepada Allah. Namanya taqarrub. Taqarraba yataqarrabu taqarruban, bentuk masdar, dekat. Dekat dengan Allah, mendekatkan diri dengan Allah. Dengan apa? Dengan ibadah. Sebaliknya, setiap kali kita berbuat maksiat, setiap kali seseorang minum khamar, jauh dia. Berjudi, jauh dia. Berzina, jauh dia. Meninggalkan sholat, jauh, dan begitu seterusnya. Nah, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amal ibadah, itu tidak berada dalam satu tingkatan. Artinya, kalau mendekatkan diri kepada Allah dengan cara baca Al-Quran, itu sama persis dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sholat subuh. Betul nggak? Betul nggak? Tidak betul. Tidak betul. Mendekatkan diri dengan Allah dengan cara membaca Al-Quran, bagus, betul. Dekat. Tapi mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sholat subuh berjamaah di masjid, ini lebih dekat lagi, lebih cepat lagi, lebih mudah lagi. Paham Bu ya? Jadi sama-sama naik kendaraan, yang satu butuh waktu setengah jam, yang satu butuh waktu 5 jam misalnya. Ada juga butuh waktu sampai seharian. Padahal sama-sama naik kendaraan. Karena kendaraannya berbeda. Yang dia tumpangi berbeda. Begitulah kira-kira mendekatkan diri kepada Allah. Dia pakai kendaraan apa? Cepat apa lambat? Walaupun sekali lagi sama-sama menuju ke Allah. Kita enggak bilang sholat nisfu Sa'ban. Kita enggak bilang merayakan Maulid Nabi, itu tidak mendekatkan diri kepada Allah, malah menjauhkan diri. Ya, melakukan ritual-ritual yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengorbankan misalnya kepala kerbau di pinggir kali, di pantai selatan, itu tidak mendekatkan diri kepada Allah, malah jauh. Yang kita bahas yang sunnah. Salat sesuai sunnah, puasa sesuai sunnah, baca Al-Quran sesuai sunnah, dan seterusnya. Ini tidak berada dalam satu tingkatan. Ada yang cepat menuju Allah, ada yang sedang, ada yang lambat. Nah, kata beliau, yang paling cepat adalah apa? Mengenal nama-nama dan sifat Allah yang sedang kita pelajari ini. Ya. Karena Allah senang sekali, Allah suka sekali namanya dikenal, sifatnya dikenal oleh kita. Maka Allah marah semarah-marahnya kepada orang yang tidak kenal sifat-sifat Allah, tidak kenal nama-nama Allah.
Ya. Sampai Allah katakan kufur kepada orang yang tidak kenal aku, dikiranya aku punya anak. Berarti kan dia nggak kenal. Dia nggak kenal dengan Allah, nggak tahu sifat Allah. Sampai tega-teganya mengatakan Allah punya anak. Allah marah. Allah nyatakan dia sebagai kafir dan kekal di neraka selama-lamanya. Allah tidak akan ampuni dia kalau dia mati dalam keadaan membawa keyakinan bahwa Allah punya anak. Kenapa dia mengatakan Allah punya anak? Karena dia nggak tahu siapa Allah itu. Dia nggak kenal sifat-sifat Allah. Lam yalid wa lam yulad, dia nggak tahu. Ini yang saya maksud. Berarti mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah, ini bukan hal yang sepele, ini luar biasa. Dan itulah inti dari Islam, inti dari tauhid, inti dari keimanan di situ, mengenal siapa Allah itu sebenarnya. Maka ketika seseorang tidak tahu siapa Jibril, masih ada harapan. Dia tidak tahu siapa Mikail, masih ada harapan. Ya, bahkan dia tidak tahu Nabi Nuh siapa sih, Nabi Ibrahim siapa, masih ada harapan. Tapi sampai dia nggak tahu Allah itu siapa, artinya dia mensifati Allah dengan sifat yang salah, yang tidak pernah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Siap-siap, siap-siap mendapat murka Allah, kekal di neraka selama-lamanya. Berarti bukan hal yang sepele mengenal siapa Allah itu.